مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wassalamu taslima katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, jamaah salat subuh Masjid As-Salam Wurimas Rungkut Surabaya, Gunung Anyar Rungkut Surabaya. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa Ta'ala atas nikmat yang dicurahkan untuk kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat rizki, nikmat ilmu, keluarga. Gak mampu sudah kita menghitungnya, sangat banyak. Rabbuna wa Ta'ala berfirman, wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha, dalam surat An-Nahl ayat 18. Apabila engkau dah menghitung rahmat nikmatku, gak akan kalian sanggup, kata Allah. Maka bersyukur. Dengan bersyukur nikmat ini justru Allah tambahkan. Dan janji Allah hak diletakkan di surat Ibrahim surat ke-14 ayat yang ke-7, wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah memaklumatkan, barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Manakala kufur terhadap nikmatku, adabku sangat pedih. Alhamdulillah, bersyukur kita sudah melewati bulan Ramadan, masuk bulan Syawal. Meskipun sedih karena kehilangan rahmat dan berkah yang begitu luar biasa bulan Ramadan, namun Allah akan ulang lagi. Gak ada sepekan ini, akan diulang. Dalam surat 9 ayat 36, Allah meminta Rasul Muhammad SAW untuk mengembalikan tahun Hijriah. Semoga salam dan salawat senantiasa tercurahkan untuk bimbingan kita Nabi Muhammad SAW. Inna idatas suhuri indalah hisna asara sakhram fi kitabillahi wa ma khalaqas samawati wal arda minha arba'atum hurum dalikat dinul qayyim fala tadlimu fi anfusakum wa qatilunal musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu anallaha ma'al muttaqin. Dalam surat At-Taubah ayat 36 ini Allah meminta Rasul untuk mengembalikan perhitungan bulan Muharram, bulan Hijriah. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah 12 yang sudah Allah tetapkan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan diharamkan. 4 bulan ini diuraikan Rasulullah. Ada 4 kitab hadis masyhur, Bukhari, Muslim, An-Nasa'i dan Musnad Ahmad. Diriwayatkan Abu Bakar radhiyallahu an, Rasul bersabda, minha arba'atum hurum salasu mutalawiyatu. 4 bulan yang diharamkan Allah itu yang 3 diurutkan, yakni Dzulqa'dah. Ini tidak ada sepekan lagi, kita masuk nanti Dzulqa'dah bulan 11. Setelah itu Dzulhijjah bulan 12, tutup tahun, masuk tahun baru, insya Allah 1445 Hijriah. Bulannya Muharram. Nah 3 ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ini akan dikembalikan. Nikmatnya Ramadan
yang dalam Sahih Muslim nomor hadis 1945 diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, kullu amalan ibnu Adam hasanatu asr amsaliha ila sab'amiyat di'fin. Amal anak cucu Adam dalam hal kebaikan dan ibadahnya di 5 bulan ini itu dilipatkan Allah 10 sampai 700. 4 haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan 7. Ojo katik muni Juli kalau senang asalam, Rajab, dan bulan 9. Jadi 4 haram, 1 suci. Ini satu amal kebaikan minimal Allah lipatkan kali 10. Sahih Muslim 1945. Kalau di Google pun langsung keluar nomornya. Maka nikmat Ramadan kemarin itu akan Allah ulang lagi nanti bulan Syawal, setiap amal kebaikan kita. Nah, sehingga menjaga fitrah ini bisa kita dibantu lagi oleh Allah. Kemarin luar biasa kita, sholatnya luar biasa, Masjid As-Salam juga luar biasa. Saya dapat jadwal kan di sini kemarin tuh luar biasa sampai teras. Selesai Ramadan tambah maju softnya, maju mendekati imam maksudnya. Ya. Kemarin kemana, sekarang kemana kan gitu. Padahal kalau kita bisa mempertahankan itu, ranahnya sudah masuk ranah hijrah. Ini tazkiyatun nafasnya di hijrah jadinya. Maka kalau kemarin Ramadan yang begitu dahsyatnya masih kita bawa terus, ranahnya hijrah. Dan hijrah Allah punya janji lagi di surat An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fisabilillah yahjid fil ard muraghaman katsira wasa'ah. Maka siapa yang mau berubah atau hijrah karena Allah, disiapkan mau dimanapun bumi Allah ini luas baginya, dan dia diberikan rizki yang lebih berkah dan lebih melimpah sebelum dia berhijrah. Dan hakikat hijrah di agama kita bukan harus pindah tempat. Perubahan perilaku dari malas menjadi rajin, nggak pernah rawatib gara-gara Ramadan kemarin terbawa, sekarang rawatib, hijrah. Nggak pernah ke masjid, kemarin mulai dibuka, kita lockdown cukup lama 2 tahun, nggak ada terawihnya, kemarin dibuka penuh, ini hijrah semua. Kalau ini bisa dibawa, janji Allah muraghaman katsira wasya'ah, rezeki untuknya lebih diberkahkan dan lebih dilimpahkan dari sebelum berubah. Maka tetap makmurkan masjid, apalagi Allah mengatakan orang beriman yang sebenarnya itu yang memakmurkan masjid. Dan ini Allah letakkan lagi di surat 9 ayat 18. Innama ya'muruna masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ata zakah wa lam yaksha ilallahi fa'asa ulaika muhtadun. Maka Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu orang-orang yang beriman loh. Jadi justru yang ke masjid itu yang keimanannya nggak diragukan. Dia tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, tidak takut apapun, hanya takut kepada Allah. Maka mereka inilah kata Allah yang akan diberikan berkah, rahmat dan petunjuk. Makanya masjid itu tempat yang paling baik di muka bumi itu masjid. Khairu fa'adul fil ard ila masjidah. Rasul mengatakan tuh, semua tempat paling baik di muka bumi itu hanya masjid. Hanya masjid. Nah, maka kita bawa fitrah ini. Apalagi nanti bulan Dzulqa'dah ini dikalikan 10. Sholat berjamaah berapa kita? Berjamaah 27. Kalau sendirian nek ketompo. Satu itu nek ketompo, ndak ketompo hilang santai. Dan nanti besok bulan Dzulqa'dah berarti minimal 270. Kenapa Allah berikan ini? Karena catatan kita B-nya cuma 1. Baik. B yang lain lebih banyak. Betik, blepes, bulat, blingset, banggel, budeki, beler, itu lebih banyak. Makanya dalam surat An-Nisa 28 Allah katakan itu, yuridullahu au yukhaffifa ankum wa khaliqul insanu dha'ifa. Karena Allah ingin memberikan kita kemudahan, keringanan, makanya dikalikan 10 sampai 700 dikasih 5 bulan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, dan 1 bulan suci Ramadan. Ini kalau nggak dikasih itu nggak mampu kita besok di Yaumul Mizan, hari timbangan amal.
Yaumal jam'i, hari berkumpul. Yaumal hisab, hari di mana perhitungan amal. Yaumal jasya, hari pembalasan. Tidak mampu kita kalau nggak dibantu Allah. Maka dibantu kita oleh Allah Rabbuna wa ta'ala. Jaga ini tazkiyatun nafs kita, kefitraan kita. Ramadan dibawa terus. Kemudian kemarin puasa luar biasa Ramadan. Apakah ini masih kita bawa dalam tazkiyatun nafs jiwa kita ini dan pribadi kita dalam beribadah? Bisa dibawa ini kemana? Ke puasa Senin Kamis, Ayamul Bid, puasa Daud mungkin bagi yang melaksanakan silahkan. Ini terbawa semua. Kemarin Ramadan infak sedekah luar biasa. Dompet itu lama sekali ada di saku, paling sering keluar dikit-dikit infak sedekah, infak iftar banyak. Begitu Idul Fitri dompet dibuka, melok fitri dompetnya. Kok fitri ini dompetnya? Bukan berarti kalau sudah nggak ada isinya juga nggak bisa sedekah, bisa. Dalam Sahih Muslim nomor hadis 1006 perawi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka kalau kita tidak mampu bersedekah dengan finansial, ada cara lain. Ini ketika hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, disampaikan juga ke Anas juga menyampaikannya setelah generasi beliaunya. Abu Dar Al-Ghifari menceritakan ketika para sahabat protes ke Rasulullah. Jadi Rasul itu pernah didemo, pernah diprotes, ada di hadis Muslim 1006. Ketika ayat Ali Imran 134 diturunkan, mereka demo, sahabat yang miskin, karena kalimat Allah begini, wasari'u ila mafiratim min rabbikum wal jannah arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Segeralah kamu mencari ampunan dari Allah Rabb kalian dan mendapat surga seluas langit dan bumi yang disiapkan bagi hamba yang bertakwa. Begitu kalimat selesai ayat 134-nya. Pertama Allah katakan alladzina yunfikuna fissarai wad dharra. Itu diberikan orang-orang yang infak sedekah baik lapang maupun sempit. Baru yang kedua wal qadiminal ghaib wa afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Protes sahabat miskin datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, man hala ilal kulul jannah ila daburu. Apakah surga itu hanya untuk mereka-mereka yang kaya? Banta saum ila saumi, mereka puasa, kami puasa. Hadda ila salat, fa salati, mereka salat, kami salat sama. Fa ida anfaqta la taquluha. Tapi ketika mereka infak sedekah, kami enggak bisa. Nangis dia itu sahabat. Apakah surganya untuk yang kaya? Coba bayangin. Itu kalau kita Pak disambat teman gitu. Aku itu pengen infak sedekah Mas, tapi gak ada duit. Paling jawaban kita, gak apa-apa pancen kon melarat. Itu jawaban kita. Tapi ketika Rasulullah disambat seperti ini, Masya Allah, apa kata beliau? Hadas sita man kulihal sedekatan. Ada 6 perkara sama halnya kamu ahli sedekah. Loh, coba. Jadi kalau memang nggak ada finansial, pakai 6 ini. Tapi jangan punya finansial, pakai 6 ini. Namanya meleki, medit, nemen itu. Apa 6 ini? Yang pertama, aksir bidikrullah, memperbanyak dikir. Makanya kita kemarin disuruh takbir, tasbih, tahlil, tahmid waktu Idul Fitri. Itu ikrar bahwa tidak ada kekuatan, kebesaran kecuali Allah. Gak ada yang berhak dipuji deh kecuali Allah. Gak ada yang berhak diibadati, disembah kecuali Allah. Ikrar kita setahun 2 kali kita disuruh ikrar Allah. Idul Fitri dan Idul Adha. Mana ada yang tanya, Ustaz, saya dengar ada yang takbir 2, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ada yang 3, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang benar yang mana? Terpaksa buka kitab. Saya tunjukkan dalilnya. Sama-sama. Ada sahabat yang 2, ada yang 3. Silahkan mau 2 mau 3. Yang penting tidak 4 takbir. Sebab 4 takbir itu salat jenazah. Ya. Nah, maka silakan mau 2 atau 3. Nah, ikrar kita di sana. Maka ini ahli sedekah.
Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Orang yang senantiasa menyeru hal-hal yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, ahli sedekah. Yang ketiga, berdakwah. Tidak harus jadi ustadz, tidak harus jadi dai, tidak harus jadi mubalik. Mengingatkan saudara, kerabat, teman dalam hal tawasobil haq, tawasobil sabr, surat 103, atau surat al-balad, tawasobil marhamah, dengan kasih sayang, ahli sedekah. Yang keempat, man hadza kulali waktu, orang yang mau meluangkan waktunya itu loh, mau diluangkan dan memberikan tenaganya, ahli sedekah. Ini ada kasus Pak, terjadi benar ini Pak, cukup lama. Ada seorang datang nemui si Fulan, ini pakai bahasa Surabaya, memang mereka berdua ini ngomongnya gini, aku nyelang duit 5.000. Kalau bahasa Surabaya 5 juta itu 5.000 Pak. Kayak apa? Oke, anakku terima di perguruan tinggi negeri, tapi harus bayar. Ini kalau tidak bayar itu digeser sama cadangan-cadangan. Ini ngomong di negeri 5.000. Dijawab sama yang dimintain, gak kurang dah. Lu ya cukup 5.000. Lu nanti ada uang praktek, uang ini. Oh iya ya. Biasa diminta, ya sing ono 7,5. Gak kurang dah. Begitu kan. Engko riwariwimu barang san. Ya sing ono 10.000. Ya Mas, kan di duit aku. Lu dadi wawancara tok iku. Ya sing ono 10.000. Ya Mas, kan di duit. Ya saya nang salam gitu. Neng Asalam gitu, neng Gunung Anyar kita temui takmir, nanti barangkali ada solusi. Datang ke sana, ada solusinya, bisa memakai sementara dulu uang masjid, dikembalikan dalam waktu 6 bulan selesai. Nah, orang yang nganter tadi masuk wawancara tok, ngomong gak kurang dah, kok ini. Ya Mas, ganti duit aku. Itu aja ahli sedekah sih. Masya Allah. Yang kelima, hubungan suami istri. Hubungan suami istri sedekah. Maka ibu-ibu itu, Umi, ukti yang di belakang tuh, yang di saf belakang, dengar ya, hubungan suami istri itu sedekah. Maka gak apa-apa istri minta suami duluan. Sungkan Ustaz. Loh, hadis kok ini, hadis Muslim 1006. Tinggal ngomong sama suaminya, Mas, gak infak sedekah ta? Iki lho kota amal wis siap, kan enak ya? Nanti kalau suaminya jawab, katanya begini nggak disik dik, jawab lagi Bu, pancen sampean niku Mas, nggak ahli sedekah. Itu yang mana? Ahli sedekah. Yang terakhir yang paling sederhana, yang keenam, tabassumuka, senyum kalian, senyum itu loh sedekah. Makanya jadi orang jangan metutut aja Pak. Orang nggak metutut Pak, sekali senyum sak gunung anyar dirasani. Selama kita belum bisa memaafkan kesalahan orang lain, tidak akan ada artinya sholat Ramadan kita, puasa Ramadan kita, infak sedekah, kalau kita belum bisa memaafkan kesalahan orang lain. Sebab ini Allah letakkan di surat 24, surat An-Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu alla tuhibuna ayaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Allah sendiri nih yang minta SKB ini. Apa SKB? Syarat dan ketentuan berlaku. Allah akan ampuni kita, maafkan kesalahan kita, dosa kita, kalau kita mau memaafkan orang lain. Dan ini Allah letakkan di surat An-Nur ayat 22. Maka Allah mengatakan, maafkan mereka, berlapang dadalah. Tidakkah kamu ingin aku ampuni, kata Allah. Jadi kalau kita ingin dapat ampunan dosa, maafkan orang lain Pak. Kalau kita belum bisa memaafkan orang lain, jangan harap bertemu Allah. Jangan sombong-sombong jadi manusia. Allah Rabbuna wa ta'ala Rabbul Izzati wal Zalalah, zat yang kuasa atas segala sesuatu. Seberat apapun dosa hambanya tobat, diampuni. Kita manusia loh, punya apa? Kekayaan fana, jabatan ada batasnya. Mau cek jalur embo kok gitu. Sampai kok guyu ya. Jabatan ada batasnya. Ini sing jalur embo ya ono ya. Pangkat ada saatnya berhenti, ada pensiunnya. Apa yang dibanggakan? Maafkan orang lain. Karena dengan memaafkan itu baru Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Ingat tadi Allah janjikan,
di Ali Imran yang 134. Siapa yang dapat surga jaminan? Yang pertama yang infak sedekah waktu lapang maupun sempit. Yang kedua wal qadiminal ghaid, orang yang mampu menahan amarah. Yang ketiga wa'afina aninas, memaafkan kesalahan orang. Baru yang keempat yuhibul muhsinin, orang-orang berbuat kebaikan. Maka kalau kita belum bisa memaafkan orang lain, tidak akan masuk surga, karena itu kerjaan iblis dan bala tentaranya. Iblis itu paling nggak seneng Pak kalau ada orang damai, nggak seneng. Nek musuhan tukaran seneng, apalagi urusan dengan tetangga. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu. Maka siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hormati tetangganya. Tetangga dalam kaidah Islam bukan hanya orang yang tinggal di depan rumah kita, kanan dan kiri atau belakang. Hakikat tetangga dalam Islam adalah teman kerja, teman sejawat, teman seperdagangan, teman di pasar, itu semua tetangga. Jangan sampai Pak punya kesalahan sama mereka nggak minta maaf. Tetangga ada pickup turun, nurunkan moge, motor gede, diinceng, lambe turah, moge ya. Sesuk truk lagi turun, kulkas 6 pintu diduk nih, nolok mana? Bojone teko melok diinceng. Soalnya ini dolim ini. Ini kalau belum bisa memaafkan, kalau kita digitukan dan kita belum bisa memaafkan, ada orang minta maaf, jangan harap dapat surga. Maka ketika sahabat mendapat teguran dari Rasul begitu, tanya, ya Rasulullah mahada anfusilinas pada kul kitalu. Ya Rasul, bagaimana kalau kami minta maaf malah terjadi peperangan? Karena itu mungkin menyakitkan. Hadda kul habikiyas illa qaulihi wa absarihi ila adanuhi. Loh, jadi boleh dikias kalau daripada nanti membuat pertengkaran. Misalnya, Mas sepurane ya, bojo sampean tak incengi, jeprak rambutnya Pak, pedangnya bisa yang keluar. Maka boleh dikias. Cuman ke Allah lapornya lengkap. Ya Allah, saya mau tobat urusan ngincengi tonggo. Itu sama Allah lengkap laporannya. Ke tetangga cukup begini. Mumpung sawal, mumpung momentum pas, halal bihalal. Mas, mohon maaf, mata dalam memandang, loh ngono. Telinga dalam mendengar, loh. Lisan dalam berucap, banyak dosa dan salah. Maafkan saya. Saya ngaji, ngerti mata dalam memandang, telinga ini melepas temen berarti lagi nang buriku. Udah wal yafu kata lo, maafkan, berlapang dada, surga buat kita. Nggak usah dirinci sih rincin sih mau ngomong kena apa gitu. Nggak usah tukaran nanti Pak ya. Udah jangan nuruti iblis. Kalau nuruti iblis nggak akan berhenti Pak ya. Kita tukaran masa sekolah, udah didamaikan, udah selesai reuni, HP-nya bunyi reuni akbar, ketemu iblis pertama kali yang diomong, kon lali tah ambek arek itu ngono. Itulah dulu yang dia paling seneng mengembangin. Aku bikin itu loh. Makanya jangan mau manuti sama iblis ini. Iblis ini tidak pernah berhenti. Nah, oleh karena itu maka jaga semua tazkiyatun nafs, maafkan kesalahan satu dengan yang lain, apalagi bersalaman. Hadisnya Bukhari nomor hadis 884. Salaman ini mamin muslimaini yaltaqiyani wa tasafani ila ghufira lahuma qabla yatafarraqah. Maka apabila dua orang mukmin, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, bukan laki dengan perempuan loh ya hadisnya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, mereka ketemu salaman, saling mohon maaf, apa yang terjadi? Ila ghufira lahuma, Allah hapus dosa dan kesalahan keduanya. Dan malaikat mendoakan sampai terpisah. Terpisah di mana? Salamannya atau silaturahminya? Di silaturahminya. Kalau di salamannya nanti kan tidak dicolcono, digandeng terus mlebu masjid. Kata takmir LGBT BE jamaahnya di silaturahminya. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita hidayah, inayah, pertolongan, bimbingan. Setiap amal soleh ibadah kita di atas Quran, sunnah dan ijma' ulama yang teruji, sehingga amal itu jadi amalan yang solihah, makbula wa mutaqabbalah. Amin. Allahumma amin. 2-3 pertanyaan silakan. Kalau nggak ada saya tutup langsung ke sana selak berdedek. Cukup? Baik. Ya kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما